Ketika kamu merasa tidak tenang tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu bukan cuma perasaan, bisa jadi itu peringatan dari yang tak kasat mata. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Hodamu bilang, jangan biarkan orang ini masih ada di hidupmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam perjalanan spiritual yang kamu jalani, perjalanan yang tidak bisa selalu dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa selalu diungkapkan dengan logika, dan seringkali hanya bisa dirasakan dalam sunyi. Ada momen-momen ketika dunia di sekitarmu mulai terasa berbeda, seolah-olah alam semesta sedang memberi tanda bahwa sesuatu yang penting dan mendalam sedang terjadi di dalam dirimu. Bukan karena dunia itu sendiri berubah secara fisik atau wujudnya, tetapi karena energi di dalamnya mulai bergeser secara halus dan tak terlihat, mengalihkan fokus dari permukaan ke kedalaman, dari yang tampak ke yang tersembunyi, dari yang kasat mata ke yang hanya bisa dirasakan oleh hati dan intuisi. Kamu mulai merasakannya, perlahan tapi pasti. Ada getaran yang tidak biasa, sebuah gelombang energi yang mengalir melalui seluruh tubuh dan jiwamu, membawa rasa takut sekaligus harapan, ketidakpastian sekaligus kejelasan yang samar. Ada getaran yang tidak biasa ini yang membuat udara di sekitarmu terasa lebih berat, seperti diselimuti kabut yang tidak tampak oleh mata telanjang, tetapi terasa begitu nyata dan menyelimuti seluruh ruang dan waktu. Langit pun terasa lebih rendah, seolah-olah langit-langit. Duniamu menyusut dan menekan jiwamu tanpa alasan jelas, menimbulkan rasa sesak yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, dan membuatmu merasa seperti berada di tengah-tengah sebuah ruang yang semakin kecil dan mengekang. Kamu bangun tidur di pagi hari dengan tubuh yang terasa letih, padahal malam sebelumnya tidak kamu habiskan dengan kerja keras, tidak ada aktivitas berat yang dilakukan. Namun rasa kelelahan itu tetap menyelimuti seluruh tubuh dan pikiranmu, seperti beban yang tak kasat mata tetapi sangat membebani. Kamu bermimpi aneh, berulang, dan seringkali tidak masuk akal, kadang menyesakkan dada, sehingga kamu terbangun dengan napas tersengal, dan kadang membuatmu menangis tanpa tahu alasan yang jelas, tanpa mampu memahami apa yang sebenarnya dirasakan dan dipikirkan. Di tengah semua itu ada tekanan emosional yang terus hadir dan menggantung seperti awan kelabu yang tidak kunjung hujan, tetapi juga tidak pernah pergi, seolah-olah menunggu waktu yang tepat untuk meledak dan membawa perubahan besar. Kamu mungkin tidak bisa menyusun kata untuk menggambarkan perasaan ini secara utuh dan lengkap, tetapi jauh di dalam hati, di relung jiwamu yang paling sunyi dan paling dalam, kamu tahu dan merasakan, ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang harus kamu sadari dan hadapi sebelum semuanya menjadi lebih rumit dan sulit. Lalu kamu menarik energi kodamu, makhluk halus penjaga yang sejak lama telah kamu kenal dan percayai, yang telah ditugaskan untuk membimbing dan melindungimu di jalur spiritual ini. Khodam yang mengenalmu lebih dalam daripada siapapun, lebih dari teman, keluarga, maupun orang-orang terdekatmu, yang melihat luka-lukamu bahkan sebelum kamu menyadarinya sendiri. Dan ketika kamu meminta petunjuk, pesan dari Khodammu datang dengan kejelasan yang tidak bisa kamu sangkal, sebuah kalimat yang tegas dan penuh peringatan. Jangan biarkan orang ini masih ada di hidupmu. Begitu pesan itu menyentuh dan menembus relung terdalam dari kesadaranmu. Pesan itu bukan sekadar saran, melainkan sebuah teguran dan pengingat keras, bahwa saatnya kamu berhenti memberi ruang dan peluang bagi orang yang sudah tidak lagi sejalan dengan energi dan tujuan hidupmu, agar kamu bisa melangkah ke jalan yang lebih benar dan penuh kedamaian. Tarot pun ikut bersuara. Ia tidak berbisik, ia tidak menunda-nunda.
Ia membuka tabir rahasia yang selama ini kamu hindari untuk hadapi, dan melakukannya dengan sangat jelas dan gamblang, tanpa menyisakan keraguan sedikit pun. Kartu pertama yang muncul adalah The Devil, sebuah kartu yang seringkali ditakuti dan dianggap buruk. Tetapi dalam kasusmu, ia menjadi cerminan dari kenyataan yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Ia adalah simbol dari keterikatan yang tidak sehat, dari relasi yang tampaknya dekat tetapi sebenarnya menjerat dan mengekang. Kartu ini berbicara tentang godaan yang merusak, energi manipulatif yang tersembunyi di balik senyum palsu, dan ketergantungan emosional yang dibungkus dengan dalih cinta dan perhatian semu. Orang ini, siapapun dia dalam hidupmu, bisa jadi seseorang dari masa lalu yang pernah kamu cintai dan percaya, atau seorang yang masih kamu beri ruang di hati, memiliki kemampuan untuk membuatmu merasa bahwa kamu tidak akan pernah bisa hidup tanpa kehadirannya. Dia membuatmu percaya bahwa kamu butuh dia, padahal kenyataannya, kehadirannya justru menyedot energimu, satu tetes demi satu tetes, hingga kamu tidak lagi bisa mengenali dan merawat dirimu sendiri secara utuh dan sejati. Yang lebih menakutkan dan menyedihkan adalah bagaimana dia melakukannya bukan dengan kekerasan atau paksaan secara langsung, tetapi dengan kelembutan yang mencurigakan dan penuh tipu daya. Tidak, dia hadir dengan perhatian yang terasa hangat dan penuh kasih, mungkin mengaku mencintaimu, bahkan membuatmu merasa istimewa dan dihargai sesekali, hanya untuk kemudian menjatuhkanmu kembali ke dasar kehampaan dan ketidakberdayaan, membuatmu merasa kecil, tak berdaya, dan bergantung padanya secara emosional. The Devil memperingatkanmu, ini bukan cinta. Ini adalah bentuk penguasaan dan kontrol yang dibungkus dengan kata-kata manis dan sikap manipulatif. Dia tidak mencintaimu sebagaimana kamu pantas dicintai, melainkan mencintai bagaimana dia bisa mengendalikan dan memanfaatkanmu sesuai keinginannya. Lalu Tarot menunjukkan kartu kedua, Five of Swords. Ini bukan sekadar simbol pertikaian biasa, melainkan pertanda bahwa dia tidak pernah benar-benar ingin berdamai atau menyelesaikan masalah dengan jujur dan tulus. Ia hanya ingin menang, dan kemenangan itu harus diperoleh dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti menghancurkan hati dan harga dirimu sendiri. Bahkan jika hal itu harus membuatmu merasa bersalah dan merasa bahwa kamu yang salah atas luka dan kerusakan yang tidak kamu buat. Ini adalah kartu dari orang-orang yang licik, yang berkata satu hal dan melakukan hal lain, yang membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri dan meragukan kemampuanmu untuk menilai keadaan secara objektif. Dia membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri, merasa semua salah ada di kamu, bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup sabar, tidak cukup mencinta, dan bahwa kamu harus terus-menerus memperbaiki dan menyesuaikan diri demi mempertahankan hubungan yang penuh manipulasi dan kekerasan emosional yang sangat halus ini. Inilah bentuk kekerasan emosional yang paling halus dan tersembunyi, yang tidak tampak secara kasat mata, tetapi menghancurkan perlahan-lahan dari dalam hati dan pikiranmu, mengikis rasa percaya diri dan harga dirimu secara perlahan. Namun semesta tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri dalam kabut gelap dan penuh ketidakpastian ini. Lalu muncullah kartu ketiga, The High Priestess, sang penjaga rahasia, sang pemilik kunci antara dunia lahir dan batin. Kartu ini mengatakan bahwa semua jawaban sebenarnya sudah kamu tahu, bahwa jauh sebelum tarot ini ditarik, sebelum pesan dari kodamu datang, dan sebelum kamu merasa resah dan gelisah, kamu sudah memiliki tanda-tanda yang mengingatkanmu. Kamu pernah merasa dingin saat dia datang, pernah bermimpi buruk setelah berinteraksi dengannya, pernah menangis tanpa sebab ketika mengingat perbuatannya dan kata-katanya, dan pernah merasakan ketidaknyamanan yang mendalam di dalam hati. Tetapi kamu juga pernah menolaknya, bukan karena kamu bodoh, tetapi karena kamu mencintai, dan berharap bahwa yang jahat bisa berubah menjadi baik, bahwa dia bisa menjadi lebih dari apa yang dia tunjukkan. Kamu berharap dan percaya bahwa cinta dan ketulusan akan menyembuhkan luka,
dan menghapus semua gelap. Tetapi kini, hodamu tidak bisa diam lagi. Ia mengguncangmu dengan pesan yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Kamu sudah cukup terluka, kamu sudah cukup memberi kesempatan. Sekarang waktunya kamu melepaskan. Lalu datanglah kartu keempat, Eight of Cups, yang menggambarkan seseorang yang berjalan pergi dalam kesendirian di malam yang sunyi dan penuh keheningan. Dia tidak membanting pintu, tidak melawan, tetapi dia tahu dan merasa bahwa waktunya sudah habis. Ini bukan tentang kebencian, bukan tentang dendam, tetapi tentang cinta yang kamu berikan pada dirimu sendiri dan keberanian untuk berkata, "Aku pantas hidup yang lebih tenang dan damai." Kartu ini memintamu untuk berhenti menunggu dan berharap bahwa orang yang bermasalah itu akan berubah, bahwa dia akan sadar dan berbalik dari jalan yang salah. Untuk berhenti membuka pintu dan memberi ruang bagi mereka yang hanya datang untuk menghancurkan dan merusak. Kamu mungkin merasa takut akan kesepian, takut kehilangan, dan merasa bahwa kamu tidak mampu menghadapi jalan yang sepi dan penuh tantangan ini. Tetapi kesepian tidak akan membunuhmu. Yang membunuhmu adalah terus bertahan dalam relasi yang mengikis jiwamu sedikit demi sedikit, yang terus memperkuat luka dan kerusakan yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sangat bertahan dan menyakitimu setiap hari. Dan pada akhirnya muncul kartu terakhir, kartu yang paling kuat dan penuh makna, Judgment, kartu kebangkitan, panggilan ilahi untuk menyadari siapa dirimu yang sebenarnya dan membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Ini adalah panggilan dari langit untuk bangkit, untuk menyadari bahwa kamu sudah cukup lama terperangkap dalam ilusi dan ketidakpastian. Dan saatnya kini kamu menyadari kekuatan dan keberanianmu yang sesungguhnya. Untuk memaafkan dirimu sendiri karena pernah percaya pada yang salah, dan kemudian berdiri tegak dalam kebenaranmu, menegaskan bahwa kamu tidak akan lagi mengorbankan jiwamu demi rasa kasihan yang salah arah. Ini adalah saatmu memilih jalan yang lebih tinggi dan suci, jalan yang mungkin terasa sepi dan penuh tantangan di awal, tetapi akan membawamu pada cahaya yang selama ini kamu cari dan rindukan. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang membalas atau membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tentang kamu, tentang jiwa yang telah terlalu lama dibungkam, dan hati yang terlalu lama diabaikan. Tentang cahaya yang selama ini berusaha menyala di tengah ruangan yang terlalu gelap dan penuh bayang-bayang. Sekarang saatnya kamu menyalakan terangmu sendiri, menerangi jalanmu dan jalan orang-orang di sekitarmu yang mau menerima dan memahami. Saatnya kamu menyadari bahwa kekuatan sejati dan kebahagiaan hakiki ada di dalam dirimu sendiri. Bukan di luar sana, bukan di mereka yang bermain peran dan berusaha mengendalikan. Kamu mampu menatap dan menerima kenyataan apa adanya, tanpa takut dan tanpa menyembunyikan bagian terdalam dari dirimu lagi. Karena kamu telah belajar dan menyadari bahwa kekuatan terbesar dan paling hakiki berasal dari keberanian untuk jujur dan otentik. Dalam perjalanan ini, kamu belajar bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah pelajaran berharga yang membentuk dan memperkaya jiwamu. Mereka menanamkan benih keberanian, keteguhan, dan kedalaman cinta yang sejati, yang akan terus tumbuh dan berkembang seiring waktu. Kamu harus mampu memetik hikmah dari setiap kejadian dan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk melangkah ke depan, menuju kehidupan yang penuh kejujuran, kedamaian, dan kebahagiaan sejati yang tidak pernah pudar oleh cobaan dan tantangan. Jangan pernah merasa takut dan ragu untuk melangkah maju, karena di balik setiap kesulitan dan rintangan, selalu tersembunyi peluang dan harapan baru untuk bangkit dan memperbaiki keadaan. Kamu harus percaya bahwa dalam dirimu terdapat kekuatan yang luar biasa, kekuasaan atas hidupmu sendiri, dan kemampuan untuk menentukan jalan yang terbaik sesuai dengan hati nuranimu. Kamu mampu mengendalikan dan memilih jalan hidupmu tanpa harus bergantung dan menyerah pada orang-orang yang tidak tulus, yang hanya mencari keuntungan pribadi dan tidak menghormati kejujuran serta ketulusan.
Kamu harus mampu memegang kendali penuh atas perasaan dan keputusanmu. Karena hanya dengan begitu, kamu akan mampu meraih kebahagiaan sejati dan kedamaian hati yang selama ini kamu cari dan rindukan. Selain itu, kamu juga harus mampu menjaga jarak dari orang-orang yang hanya bermain peran dan berperan demi keuntungan pribadi, yang tidak menghargai kejujuran dan ketulusanmu. Kamu harus mampu memilah dan memilih siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya berpura-pura menjadi baik di depan umum. Karena dalam perjalanan hidup ini, kejujuran dan ketulusan adalah aset berharga yang harus kamu pelihara dan jaga dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Kamu harus ingat bahwa kamu berhak mendapatkan cinta yang tulus, kehidupan yang jujur, dan hubungan yang sehat dan penuh keadilan. Jangan biarkan dirimu terus-menerus terjerat dalam permainan manipulasi dan kebohongan yang merusak dan menyakitimu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik dan tidak pantas untuk terus merasa terjebak dalam ilusi dan kepalsuan yang mengikis dan melemahkan jiwamu. Kamu harus mampu membebaskan dirimu dari belenggu kebohongan dan mulai membangun kehidupan yang penuh kejujuran, kedamaian, dan kebahagiaan sejati yang mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya, yang otentik, berintegritas, dan penuh rasa hormat terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Akhirnya, kamu harus percaya bahwa kekuatan terbesar dan paling hakiki ada di dalam dirimu sendiri. Keberanianmu untuk mengakui kenyataan, menerima proses, dan terus melangkah maju tanpa ragu akan membawamu ke puncak kebahagiaan dan kedamaian sejati yang selama ini kamu cari dan rindukan. Kamu harus mampu melihat bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan yang memperkaya jiwamu, memperkuat karakter dan kepercayaan dirimu. Dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, kamu pasti mampu keluar dari segala rintangan dan hambatan, serta mencapai kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan sejati yang abadi dan tak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan. Dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 9090 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.